Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Budi Ardianto, SHMH, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Laut Internasional kelas I, serta teman-teman semua yang berbahagia. Perkenalkan, saya Pratiwi Dwi Saputri dengan NIM B12338. Baiklah, saya di sini akan memaparkan materi tentang Bab 3 Hukum Laut Masa Antara, Konferensi Hukum Laut Jenewa 1958 dan Konferensi Hukum Laut PBB 1973 sampai 1982. Langsung saja materi yang pertama, perkembangan baru setelah Konferensi Hukum Laut Jenewa 1958. Beberapa dari perkembangan baru dapat dipandang sebagai lanjutan dari perkembangan yang terjadi pada masa sebelum diselenggarakannya konferensi Hukum Laut Jenewa 1958. Beberapa perkembangan tersebut antara lain: yang pertama, negara pantai secara sepihak masih tetap mengklaim pelebaran laut teritorial, terutama yang memperoleh kemerdekaannya pada dasawarsa 60-an. Mereka menolak untuk meratifikasi Konvensi Hukum Laut Jenewa 1958 karena mereka sendiri tidak terlibat dalam konferensi yang menghasilkan konvensi tersebut. Lebih-lebih karena mereka belum tercapainya kesepakatan tentang lebar laut teritorial yang seragam, dan hal inilah yang dijadikan sebagai alasan dan kesepakatan untuk mengklaim pelebaran laut teritorial secara sepihak. Yang kedua, selain itu, negara-negara pantai ada yang secara sepihak mengklaim suatu zona tertentu di laut lepas di hadapan dan yang berbatasan dengan laut teritorialnya, dengan hak-hak ataupun yurisdiksi yang sifatnya terbatas, dengan segala macam nama seperti zona perikanan, zona ekonomi, zona eksklusif, dan lain-lain. Yang ketiga, terjadinya perlombaan yang berlebih-lebihan dan tidak terkendali tersebut justru diberikan kesempatan oleh Konvensi Hukum Laut Jenewa 1958, khususnya Konvensi tentang landas kontinen yang batas luar dari landas kontinen menurut konvensi tersebut sangat tidak jelas karena didasarkan pada kemampuan untuk mengeksploitasi atas sumber daya alamnya. Yang keempat, terjadinya perlombaan yang berlebih-lebihan dan tidak terkendali tersebut justru diberikan kesempatan oleh Konvensi Hukum Laut Jenewa 1958, khususnya Konvensi tentang landas kontinen yang batas luar dari landas kontinen menurut konvensi tersebut sangat tidak jelas karena didasarkan pada kemampuan untuk mengeksploitasi atas sumber daya alamnya. Yang kelima, tiadanya batas luar yang tegas dan pasti dari landas kontinen menurut Konvensi Landas Kontinen 1958. Mengkhawatirkan masyarakat internasional bahwa dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak jauh di tengah laut atau dasar samudera akan menjadi ajang perebutan atas sumber daya alamnya oleh negara-negara maju. Yang keenam, dengan semakin pentingnya arti laut bagi negara-negara, ternyata sengketa-sengketa mengenai masalah kelautan antara negara-negara juga semakin meningkat, seperti sengketa-sengketa tentang garis batas laut teritorial ataupun landas kontinen, sengketa tentang kedaulatan atas suatu pulau, hak-hak berdaulat atas sumber daya alam di suatu kawasan laut, ataupun sengketa-sengketa perikanan. Yang ketujuh, semakin meningkatnya kemajuan dalam pengeksplorasian atas lautan dan pengeksploitasian atas sumber daya alamnya, serta keberhasilan negara-negara membuat kapal-kapal tanker ukuran raksasa sebagai sarana pengangkut minyak dan gas bumi melalui pelayaran internasional, ataupun dalam pembuatan kapal-kapal bertenaga nuklir ataupun kapal-kapal yang pengangkut energi nuklir, menimbulkan masalah tersendiri dalam pelayaran internasional sehingga kebebasan pelayaran yang sudah dikenal jauh sebelumnya perlu diperbarui pengaturannya. Yang ketujuh, masalah lingkungan hidup lautan dalam Konvensi Hukum Laut Jenewa 1958. Masalah lingkungan hidup sudah mendapat perhatian dan sudah ada pengaturannya. Namun, mengingat semakin kompleksnya masalah lingkungan hidup ke lautan, dibutuhkan pengaturan yang lebih komprehensif. Dibutuhkan pengaturan baru yang komprehensif atas lautan untuk menggantikan Konvensi Hukum Laut Jenewa 1958 yang dipandang sudah ketinggalan zaman dan sudah tidak sesuai lagi adalah Arvid Pardo, Duta Besar Republik Malta untuk PBB, dalam pidatonya di hadapan sidang Majelis Umum PBB pada tahun 1967. Secara khusus menyoroti tentang masalah kelautan dan hukum laut yang dipandangnya sangat mengkhawatirkan bagi masyarakat internasional. Pidato Arvid Pardo ini ternyata mendapat sambutan positif dari hampir semua delegasi negara-negara yang hadir dalam sidang Majelis Umum PBB 1967. Berdasarkan resolusi Majelis Umum PBB nomor 3067, pada akhir 1973, diselenggarakanlah Konferensi Hukum Laut Internasional di Caracas, Venezuela.
Konferensi-konferensi lanjutannya diselenggarakan di New York dan Jenewa secara silih berganti. Konferensi disepakati pada 10 Desember 1982 dengan naskah final konvensi yakni United Nations Convention on the Law of the Sea atau Konferensi Hukum Laut PBB yang ditandatangani oleh para delegasi pada tanggal 10 Desember 1982 di Montagu Bay, Jamaika. Semenjak itu, dibukalah kesempatan kepada negara-negara untuk menyatakan persetujuannya terikat pada konvensi, baik melalui cara ratifikasi, akseptasi, adesi, ataupun cara lain yang diakui oleh konvensi. Sesuai dengan pasal 308 konvensi, Konvensi Hukum Laut PBB 1982 mulai berlaku pada tanggal 16 November 1964. Materi yang kedua yaitu perbedaan antara Konvensi Hukum Laut Jenewa 1958 dan Konvensi Hukum Laut PBB 1982. Yang pertama mengenai proses pembuatan atau perumusannya. Konvensi Hukum Laut Jenewa 1958, rancangan naskah konvensinya dibuat oleh Komisi Hukum Internasional yang kemudian dijadikan sebagai acuan dalam pembahasannya di dalam Konferensi Hukum Laut Jenewa 1958. Pada akhirnya, naskah ini berhasil disahkan menjadi konvensi. Sedangkan Konvensi Hukum Laut PBB 1982, rancangan naskah konvensinya disiapkan dan dirumuskan secara bersama-sama oleh semua negara yang menghadiri dan menjadi peserta konferensi. Yang kedua mengenai konvensinya sendiri. Konvensi Hukum Laut Jenewa 1958 terdiri atas 4 konvensi, sedangkan Konvensi Hukum Laut PBB 1982 merupakan satu konvensi mengenai hukum laut yang bersifat utuh dan terpadu. Yang ketiga mengenai peranata hukum lautnya. Konvensi Hukum Laut Jenewa 1958 terdiri atas 5 peranata hukum laut, sedangkan Konvensi Hukum Laut PBB 1982 terdiri atas 13 peranata hukum laut. Sebagai konsekuensi dari semuanya itu, terdapat perbedaan yang cukup besar mengenai substansinya. Substansi Konvensi Hukum Laut Jenewa 1958 jauh lebih sedikit baik secara kuantitatif maupun kualitatif jika dibandingkan dengan substansi Konvensi Hukum Laut PBB 1982. Hal ini merupakan suatu yang wajar saja, sebab Konvensi Hukum Laut Jenewa 1958 tentulah mencerminkan situasi dan kondisi hukum laut pada dasawarsa 5 dan 60-an, sedangkan KHL PBB 1982 mencerminkan situasi dan kondisi hukum laut pada dasawarsa 80-an hingga abad ke-21 ini.